Oke, kembali lagi dengan Aziz Coding di sini. Di sini kita akan membahas tentang ujian kita. Jadi tugas semester 1, kalian harus bisa membuat sebuah aplikasi sederhana. Jadi ini tak buat tutorial sebagai acuan dasar. Jadi kalian harus bikin minimal sesuai dengan video yang saya buat ini. Tapi kalau mau dikembangkan itu silahkan. Nah, ini saya buat soalnya dari ujian kompetensi keahlian tahun kemarin. Ini aplikasi tentang kasir. Nah, kalau bentuk soal ini harusnya perorangan. Tapi kalian nanti silahkan bekerja kelompok, mau ngoding bareng atau silahkan. Tapi yang penting tetap pengumpulannya satu orang satu aplikasi. Dengan pengumpulannya nanti menjelaskan hasil videonya. Nanti lebih detailnya ada di kelas. Nah, untuk contoh soal UKK itu seperti ini. Jadi membahas tentang requirement-nya. Nah, untuk laptop server. Jadi kalian sebenarnya harus tahu server itu bagaimana, lalu klien itu bagaimana. Jadi tidak hanya ngoding di localhost. Kalian juga harus tahu bagaimana cara setting klien dan server. Itu lebih detailnya sebenarnya ada di jurusan TKJ. Tapi kalian nanti juga akan saya coba untuk deployment klien dan server yang sederhana aja. Nah, ini ya, ada tugas-tugasnya. Pertama, buatlah daftar teknis spesifikasi. Yang pertama kan ini udah spesifikasi. Lalu yang kedua, siapkan peralatan. Nah, di video lain sudah saya buatkan peralatan kita. Tidak ada hardware-nya. Hardware-nya ya komputer ini, tapi peralatan itu seperti Laragon atau Apache, PHP-nya itu udah tak buatkan videonya, tak buatkan video sendiri. Jadi install komposernya bagaimana, install Laravelnya gimana, install PHP-nya gimana, itu udah ada, dicek aja di channel ini. Terus install text editor, kalau ini udah pasti paham lah ya, pakai VS Code. Terus kalau nggak paham ini kebangetan. Terus interpretasi spesifikasi program yang diberikan. Nah, ini spesifikasi minimal. Yang pertama, client server. Lalu aplikasi dapat berbentuk web, desktop, atau perangkat bergerak. Perangkat bergerak itu maksudnya mobile apps. Tapi karena kita belum belajar tentang mobile apps, kita web aja. Jadi aplikasi nanti berbentuk web. Nah, untuk yang ketiga, aplikasi menggunakan pembagian privilege dengan tingkatan administrator dan petugas. Jadi nanti ini ada pembagiannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fitur yang dimana ada login, logout, registrasi, pendataan barang, pembelian, sama stok barang. Nah, kalian bisa mengembangkan sendiri. Kalian mau tambah menu apa silahkan, nanti bisa konsul ke saya. Kalau misalkan ketemu error silahkan, tapi minimal ada menu ini gitu ya. Nah, kalian kalau mau buat desain UX nya silahkan, tapi kalau di sini project ini pakai admin LTE saja. Jadi UX nya nggak buat pun nggak masalah. Fokus kita bikin project web ngodingnya. Terus form pelaporan ini nggak usah. Jadi kalau UKK itu ada laporannya ya, laporan, bentuk laporan itu. Nah, terapkan pemrograman berbasis objek, OOP ya, Object Oriented Programming. Jadi kalau kita udah pakai Laravel itu otomatis kita juga sudah menggunakan OOP. Jadi kalau masih pakai PHP natif ya itu belum tentu ada OOP-nya, tapi kalau pakai Laravel sudah pasti itu OOP. Lalu di sini buatlah database-nya nanti di bawah untuk ERD-nya, running testing hasil program. Nah, ini buat videonya, penjelasan singkatnya. Lalu buatlah dokumentasi kode program dan upload portofolio pada
GitHub. Nah, jadi harus kenal GitHub. Kemarin sudah tak ajarin bagaimana cara upload, bagaimana cara buat repository, dan bagaimana uploadnya. Tapi belum tak buatkan video, nanti mungkin tak buatkan sekalian juga nggak masalah. Oke. Nah, terus untuk ERD-nya ada di sini. ERD-nya sangat simpel sekali. Untuk ini ada kan nanti saya rubah ya. Tadi kan ada administrator, tapi di ERD-nya itu nggak ada. Jadi kenapa kok simpel sekali? Karena di sini kalian dituntut untuk kreatif, ya, dituntut untuk kreatif. Bagaimana ERD yang udah ada ini kalian ubah menjadi lebih bagus lagi. Di sini sebenarnya udah bisa, cuma kan tadi kan disuruhnya di atas kan ada administrator. Nah di sini kok nggak ada administrator sama petugas, kok cuma ada pelanggan kayak gitu. Itu ya. Nah, jadi kalian dituntut untuk lebih kreatif lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan modifikasi sedikit. Kita akan pakai Whimsical ya. Sebenarnya yang perlu kita rubah itu cuma pelanggan sih, apa namanya, hak akses saja sih, nggak perlu kita rubah lagi. Jadi pelanggan ini kita rubah jadi tabel hak akses atau user. Jadi ini tak itu yang di user, lalu di user itu kita tambahin kolom hak akses kayak gitu aja. Oke, kita akan langsung buat projectnya. Kita buka Laragon. Ya, untuk merubah PHP-nya ada di video sebelumnya. Kalian bisa bisa buka video tersebut. Oke, kita buat quick app aja, misalkan. Oke, start all dulu. Oke, kita buat aplikasi kasir seperti ini ya, aplikasi kasir. Ini agak lama, mungkin nanti saya skip sampai selesainya, jadi ditunggu aja. Ini nanti mungkin saya skip ya, akan saya skip, nanti akan langsung tiba-tiba selesai, padahal ya lama ini, tergantung dari laptop masing-masing. Nah, sambil nunggu mungkin kita bisa nyeting itu dulu ya. Bisa dipersiapkan dulu admin LTE nya, misalkan yang belum punya. Kalau saya kayaknya udah punya, cuma lupa naruhnya. Oke, nggak apa-apa, kita download aja ke websitenya admin LTE ya. Yang belum punya kita pakai ini aja yang gratis. Nah, ini projectnya udah selesai. Jadi kalian perhatikan di sini, misalkan muncul notif, dia tandanya udah mau selesai. Nah, ini udah selesai. Jadi untuk instalasi ini tergantung spek komputernya dan kecepatan wifi-nya. Semakin bagus komputernya, semakin bagus internetnya, dia akan semakin cepat. Seperti itu. Nah, sekarang ini udah selesai, kita download dulu admin LTE nya yang belum punya. Kita pakai yang 3.2.0 yang ini ya, soalnya yang ini masih beta. Kita pakai yang stabil.
Nah, di sini ada aset. Silahkan source code-nya di download. Nanti dia akan download. Nah, kita kembali ke project kita ya tadi ya. Ini udah selesai. Nah, kalau pakai VS Code kita tinggal kode titik seperti ini. Nanti VS Code kita akan langsung terbuka. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang sambil nunggu admin LTE-nya, kan ini project udah tercreate. Nah, kita akan langsung setting GitHub-nya. Jadi, kita sambil ngoding fitur-fiturnya itu kita update. Jadi, ketika ada fitur baru kita upload ke GitHub. Jadi, ada namanya version control. Jadi, ketika ada fitur baru, nanti dia akan atau kita akan upload di repository kita. Nah, kalian yang belum punya akun, silahkan registrasi. Nah, ini saya udah masuk ke akun saya ya. Nah, kita akan buat repository baru. Misalkan di sini saya buat kasir Laravel. Oke. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tak kasih public ya biar semua orang bisa lihat. Oke. Nah, di sini pun sama GitHub itu sebenarnya sudah dikasih tutorialnya bagaimana cara upload ke GitHub-nya. Nah, kita bisa langsung upload. Kita buka terminal, ini terminal ya. Oke. Nah, di sini kita melakukan inisialisasi dulu. Pertama, lakukan git init. Jadi inisialisasi itu digunakan untuk menginisialisasi bahwa di sini ada GitHub, ada folder GitHub-nya. Nah, kalau sudah git init, nanti akan ada perubahan di sini simbolnya. Nah, semuanya akan statusnya jadi untracked, jadi belum di add, belum di commit, dan belum di push. Gitu ya. Oke, terus kalau sudah langkah selanjutnya kita buka lagi. Misalkan kita tambahkan git add readme-nya nggak usah sih, readme-nya biar ngikut di Laravel aja. Ini ya, udah ada readme-nya. Kalau kalian mau rubah itu silahkan juga bisa, silahkan diedit sendiri. Ini kayak ngoding HTML gitu sih, jadi silahkan di kreativitasnya sendiri. Lalu untuk yang selanjutnya kita lakukan git add all dulu. Git add all itu langkahnya git add titik. Jadi kalau di query itu pakai bintang, tapi kalau di sini cara kerjanya seperti di folder. Jadi kalau kita perintah semuanya itu pakai titik. Nah, dia kan jadi di sini akan berubah jadi A. Nah, index added. Jadi file di sini sudah terindeks. Nah, kalau sudah terindeks, kita lakukan git commit. Commit itu memberikan label. Misalnya seperti ini, min m first upload. Jadi belum ada apa-apa, first upload. Jadi kita upload dulu Laravelnya. Oke, seperti ini. Nah, baru dia akan hilang. Jadi udah di commit. Apakah sudah terupload, Pak? Belum. Kalau masih seperti ini tuh belum. Jadi kalau nanti udah muncul kodenya itu baru namanya terupload. Tapi kalau masih seperti ini masih belum ada codingannya ini. Nah, kalau belum seperti ini, terus posisinya
Jadi kan di sini kita posisi master ya, bisa dicek di pojok VS Code-nya. Kita posisi sebagai master. Nah, kita ganti karena Laravel, karena GitHub itu defaultnya main, kita ganti ke main. Git branch min m main. Mainnya kecil atau besar ya? Oh, kecil, biar nggak ada petiknya. Main. Nah, git commit tadi, kalau git commit m nya kecil, kalau git branch itu besar. M itu maksudnya make. Di sini udah ganti jadi main, seperti itu ya. Nah, kalau yang ini kita copy aja karena ada linknya. Jadi untuk menunjukkan bahwa tempat alamat uploadnya itu di link ini, seperti itu. Nah, nanti mungkin yang baru-baru mau upload ada apa namanya, inisialisasi akun dulu. Jadi kalau di sini karena saya sudah berkali-kali upload, dia tidak menanyakan akun saya yang mana, tapi karena jika muncul notif seperti itu nanti akan ada panduannya lagi. Oke, tinggal sekarang kita git push enter. Nah, kalau pertama kali, nah ini fatal ya, current main has no upstream branch. Nah, karena di sini belum ada main, maka dia error seperti itu. Di sini kan bentar. Jadi intinya di sini belum ada repository sama sekali, makanya kita perlu pakai set upstream. Ini di copy aja dengan klik kanan, lalu enter. Nah, kalau udah seperti ini, makanya dia sudah tandanya sudah berhasil upload. Validasinya gimana Pak? Nah, seperti ini, di reload nanti akan muncul. Nah, commitnya akan muncul di sini, first upload. Nah, untuk readme-nya akan tampil di bawahnya. Jadi kalian bisa rubah ini jadi nama tim kalian atau apa, bebas. Ini masih default. Nah, kita akan melakukan coding dulu. Pertama kita pasti akan melakukan pengaturan database ya. Nah, tadi sudah saya bilang untuk yang di rancangan ini pelanggannya kita ganti dengan user. Jadi di sini udah ada user, kita tambahkan di sini $tabel di sini saya kasih enum aja. Apa tadi, administrator, nama tabelnya role, ada admin, terus petugas. Nah, defaultnya ini petugas. Jadi kalau default itu misalkan kita nggak ada pilihannya, otomatis dia akan terdaftar sebagai petugas, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat yang penjualan dulu. Kita buat di sini PHP artisan. Nah, ini syaratnya kalian environmentnya harus dirubah dulu ya, yang mau pakai terminalnya VS Code, biar PHP versionnya kita cek dulu, PHP min-v dia udah 8.3, jadi biar tidak perlu bolak-balik ke CMD-nya Laragon. Oke, kita buat PHP artisan make model penjualan, ya kan tadi namanya penjualan. Oke, make model penjualan and min m cr. Jadi kita buat langsung resource-nya. Bentar. Oke, udah.
Jadi kalau kita bikin folder baru akan muncul simbol U. Kalau kita rubah codingannya akan muncul modified, ada perubahan seperti itu. Itu kalau kita udah sambungkan ke GitHub atau kalian udah install extension GitHub seperti Gitline Inspect, kalian akan muncul di sini Gitlines-nya. Nah, jadi siapa ini? Aziz melakukan force upload. Nah, seperti ini 6 menit yang lalu itu bisa diatur. Nah, ini nanti akan tambah terus sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Oke. Nah, kita udah buat penjualan. Penjualan ada apa aja isinya? Pertama ada tanggal, date, tanggal, apa namanya? Tanggal penjualan, terus total penjualan ya, total harga. Ini mau namanya beda pun nggak masalah ya sebenarnya, tapi lebih bagus disamakan. Terus pelang ini juga harus sama sih, soalnya apa, karena biasanya kalau kita udah kerja nanti ya kita diberi cuma database seperti itu. Nah, kalau misalkan ada perubahan kita harus merubah ininya lagi. Nah, itu harus konsul dulu ke project manajernya. Jadi kalau misalkan ada perubahan harus konsul dulu, karena ini kita kita hanya belajar aja, belajar bikin project mandiri, kita bebas mau rubah apapun. Tapi kita usahakan sama seperti yang ada di sini. Total harga pakai desimal. Berapa tadi? 10.2. Jadi desimal untuk angka sebelum komanya itu 10, lalu angka setelah koma kita kasih 2. Oke. Nah, total harga, terus pelanggan ID, bel, unsigned, integer, user ID. Apa tadi? Ini karena kita rubah user, jadi kita gunakan user ID ya. Oke, udah, kita ganti seperti ini. Seperti ini aja. Ini udah untuk yang untuk yang penjualan. Kita buat lagi untuk yang detail penjualan. Jadi kita buatnya runtut ya. Oh iya, bentar. Karena tadi kita buatnya ini saya kelupaan. Jadi ini harusnya hurufnya huruf besar ya. Jadi kalau udah terlanjur seperti ini, kita rubah manual nggak masalah. Tapi harus hati-hati. Kita merename file, kita harus ubah juga nama class-nya nanti. Nah, seperti ini kita akan rubah. Di dalamnya itu juga ada class. Nah, ini harus sama. Itu aturan dari OOP. Jadi nama class harus sama dengan nama filenya. Seperti itu. Jadi kalau mau merubah itu aja sih yang dirubah. Ini kan untuk penjualan controller udah otomatis besar. Yang tidak otomatis terubah yang model aja. Jadi yang lainnya udah benar. Oke, kita buat lagi. Nah, ini kita buat besar. Namanya detail penjualan. Nah, seperti ini ya. Hurufnya besarnya harus seperti ini. Jadi pertama untuk huruf depannya itu harus besar biar nanti ada underscore-nya di situ.
enter. Sudah. Nah, ini ada detail penjualan. Nah, ini ada underscore ini yang saya maksud. Oke, seperti itu. Sudah muncul. Nah, apa aja isinya? Kita cek. Ada detail ID, pakai ID aja, bawaan Laravel. Lalu di sini kita ngikut penjualan ID. Uncheck big integer penjualan ID. Lalu di sini ada produk ID. Terus jumlah produk. Lalu subtotal. Pakai desimal enggak ya? Oh iya, subtotal ya. Subtotal. Oke, seperti ini untuk detail penjualan. Lanjut, yang terakhir kita bikin produk. Oke, produk ada nama, harga, sama stok. Nama ya tadi, nama produk. Nama produk, terus harga. Ini juga pakai desimal. Lalu yang terakhir stoknya pakai integer. Oke, jadi untuk database-nya sudah selesai. Nah, kita tinggal php artisan migrate. Apakah udah bisa? Belum ya. Karena apa? Karena kita belum melakukan konfigurasi environment-nya. Nah, ini Pak masih pakai SQLite. Kita gunakan MySQL. Terus ini database-nya kita gunakan kasir Laravel. Nah, ini bebas, nanti kalian mau gunakan nama kalian atau misalkan toko apa yang lain boleh, bebas. Oke, seperti ini. Pastikan MySQL-nya udah jalan. Kita php artisan migrate. Nah, ini ada notifikasi, kita y aja. Oke, nah ini udah selesai untuk migrate-nya. Migrate-nya udah selesai. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita git add lagi. Git add all. Nah, kita git commit min m, kita kasih penjelasan setting migration kasir Laravel. Nah, gitu. Nah, nanti ketika seperti ini, jadi tahu sudah melakukan apa aja. Nah, udah ada 2 kali commit. Kita bisa cek di sini. Pertama kita first upload, jadi project kosongan. Kita pertama kali upload. Lalu ada setting migration Laravel yang kedua. Nah, apa aja yang dirubah itu ada di sini. Jadi kalau kalian mau melihat perbandingan kodenya, apa yang dirubah itu bisa di sini, di commitnya seperti ini. Ya. Jadi yang awalnya tidak ada menjadi ada. Kalau yang ini awalnya cuma apa namanya? Yang user ya tadi, migration user cuma ini aja, sekarang tambah role. Jadi ada apa namanya? Ada tandanya yang kuning-kuning. Yang hijau kuning. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat, mengkontrol
apa-apa yang dirubah. Lalu gunanya apa Pak? Ya nanti misalkan ada error, misalkan project manajernya nggak cocok dengan komitan kamu, nanti pasti akan di apa namanya rollback di versi sebelumnya, seperti itu. Jadi mudahnya pakai GitHub itu seperti itu. Oke, nah kalau udah nyeting apa namanya migrationnya, kita setting view-nya dulu, resource view. Nah di sini kita buat untuk folder out ya, seperti biasa, out admin. Jadi kita mecahnya masih yang ringkas-ringkas saja. Oke, di sini kita buat template. Oh, ini salah. Kita pakai yang ini. Ini folder template. Nah, gini. Jadi di template itu ada, kalau di out itu hanya butuh header .blade.php. Itu lagi footer .php, master .blade.php. Nah, lalu di outnya sendiri itu nanti ada login .blade.php. Oh, bentar. Terus ada register .blade.php. Nah, ini ya. Jadi struktur foldernya untuk out itu seperti ini. Jangan terbalik, untuk templatenya isinya jangan sampai salah. Jadi untuk login dan register itu miliknya out, kalau footer, header, master itu punyanya template. Jadi jangan sampai salah. Nah, pertama kita buka dulu yang hasil download admin LTE ya. Kita ekstrak. Jadi yang pertama diekstrak dulu. Nah, kalau sudah dibuka, terus dicari folder disk dan plugin, karena ini yang akan kita pakai nanti. Nah, silakan di copy ya, di copy, paste di tempat project kita, kan aplikasi kasir ya tadi. Bentar, salah nggak ya? Ya, aplikasi kasir. Terus kita paste di public, posisinya ini ya, listnya, alamatnya. Silahkan di pause kalau nggak paham. Oke, plugin sudah, kita cek di sini. Nah, ini udah masuk ya, disk sama plugins. Kalau sudah, kita kembali ke template lagi, admin LTE nya yang hasil ekstrakannya ya. Nah, di sini kita buka index HTML. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari dashboardnya. Tapi itu nanti dulu. Kita ke register dulu. Di mana tempatnya? Di extras. Silahkan dicari menu extras. Lalu ada login and register versi 2. Kalian bebas mau versi 1 atau versi 2, sama aja caranya. Misalkan kita buat dulu login versi 2 nya. Nah, ini kita buka satu-satu aja. Nah, open new tab. Nah, kita udah buka login sama registrasi. Oke. Nah, sekarang kita buat, untuk melihat kodenya pakai Ctrl U atau klik kanan view back source. Nah, seperti ini. Kita copy aja semuanya. Ini untuk login ya. Login, jadi paste di login. Nah, kita cek login dan register, kita bandingkan. Nah, untuk
Untuk di headernya itu ada Admiralty min CSS, Bootstrap, sama font Awisom. Lalu untuk yang register juga sama. Jadi untuk yang header sama footer itu sama aja. Jadi tinggal di copy saja. Kita pisah dulu aja. Nah, head. Nah, seperti ini. Jadi silakan di minimize kondisi seperti ini. Jadi yang head ke atas, penutup head ke atas silahkan di cut, paste di header seperti ini. Terus yang jQuery ke bawah, benar ya? Ya benar. jQuery ke bawah itu silahkan di cut juga, taruh di footer seperti ini. Oke. Nah, ini tak buat cepet ya. Nah, masternya apa isinya? Masternya isinya to include masukkan tadi ada out template header, ya kan? Nah, terus kedua konten, lalu yang terakhir itu footer. Oke. Nah, kontennya dari mana, Pak? Dari login ini. Kan ini udah kita cut tadi ya. Di sini kita tambahkan extend, panggil masternya extend. Bentar. Harusnya ada add-nya. Add extend out. Nah, out template master. Nah, yang bawahnya kita cari juga. Nah, section name-nya kita ganti konten. Jangan typo. Terus end section-nya kita taruh di paling bawah seperti ini. Oke. Udah ya. Nah, seperti itu. Terus kita belum coba karena rootnya belum kita buat. Kita setting aja dulu, fokus ke setting aja. Nah, untuk register kita tinggal extend saja. Extend out template master. Nah, section content sama end section. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung copy di bagian registrasinya. Kita copy mulai dari body sampai penutupnya div. Nah, ada tandanya register box. Kita paste. Oke, seperti ini. Sudah ya. Oke. Sudah. Nah, untuk di footer sama headernya kan ada plugin sama disk, ya kan? Ingat ya, plugin sama disk. Kita control find agar muncul di sini. Control F, lalu kita mau rubah biar dia bisa mengarah ke public. Kan tadi kita pastenya di sini. Nah, biar dia bisa mengarah ke situ, Laravel pakai fitur asset. Asset. Ini nggak perlu diisi, biarkan titik petik 2, lalu langsung di sini disk, misalkan disk ya yang atas. Jadi ngikut atas, misalkan atas disk ya pakai disk, kalau pakai plugin ya plugin seperti itu. Nah, seperti ini sudah terubah ya. Disk, terus kita ganti plugin. Harus mirip ya, jangan tipu salah nih. Plugins. Nah, seperti ini. Terus kita untuk headernya juga langsung saja kita ganti disk juga ini. Disk. Kalau tipu seperti itu langsung nggak ketemu. Disk. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya untuk mengeceknya apakah sudah bisa atau belum. Yang pasti ini masih belum bisa mengarah ke situ karena kita belum mengarahkan kontrolnya ke situ ya. Nah, kita hapus untuk root defaultnya, kita gunakan
routes kita buat sendiri, get untuk link misalkan kosong, dia akan langsung mengarah ke login. Nah, kenapa saya nggak pakai yang tadi? Karena biar kita menggunakan apa namanya, login. Jadi kita ke controller biar menggunakan controller. Nah, ini di sini user controllernya belum ada ya. Kita buat dulu. PHP artisan make controller user controller min r. Oh, benar. Oh, jadi kalau kalian ngoding, kalian tidak boleh ada error ketika akan mau menjalankan PHP artisan. Kalau seperti ini kan ada error ya. Kalau ada error seperti ini, dia otomatis akan menampilkan errornya apa. Nah, ini dihapus dulu aja. Nah, kan nggak ada error ya. Kita ulangi lagi. Oke. Nah, min r ini apa? Min r ini resource. Jadi di sini langsung ada index, store, dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan di sini. Resource route get route, ini bacanya route ya, garis miring itu. Lalu di sini user controller, bentar, salah. Oke, bukan modelnya tapi controllernya. Nah, terus classnya kita inisialisasi bahwa ini sebuah class, lalu ini index saja, index atau login aja, login name login. Udah, terus ke bawah, bukan dashboard tapi register, get register. Nah, seperti ini. Jadi untuk pertama kita buat dua dulu aja, lalu yang lain kita pakai resource resource. Nah, jadi bedanya apa? Resource itu hanya bisa digunakan ketika sudah pakai R dan hanya bisa berefek pada metode-metode seperti index, update, edit, store, dan lain-lain yang bawaannya resource. Tapi kalau bikin sendiri kita harus menyesuaikan route-nya, menyesuaikan sendiri. Nah, selanjutnya karena metode login belum ada ya, kita buat dulu di bawah. Nah, ini pastikan yang rapi sesuai di atas. Nah, Laravel itu udah buatkan kita rapi seperti ini. Kita jangan apa ya, jangan berantakan, nanti pas waktu kerja ke bawah nanti kebiasaan itu. Oke. Nah, ini langsung return view login. Nah, apakah login? Enggak ya, ada outnya, out titik login. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang register, out register. Nah, seperti ini. Jadi linknya udah ada. Nah, di login tadi ada ini ya, ada linknya ya. Misalkan kita belum punya akun, nah ini register a new membership. Membership di sini daftar sebagai petugas baru. Jadi ketika daftar di sini, hak aksesnya akan otomatis menjadi petugas ya. Oke. Nah, di sini kita ubah jadi apa? Routes register. Nah, membership ini kita ganti jadi petugas. Nah, ini jawaban kenapa di migrate di sini, kenapa di sini
kita taruh di Followed. Jadi kalau kita daftar kan kita nggak mungkin milih hak aksesnya ya. Hak aksesnya itu harusnya kan yang diberikan admin yang memberi. Nah, jadi yang bertugas memberi itu admin. Nah, ketika ada yang daftar sendiri, biar tanpa milih hak aksesnya, dia otomatis jadi petugas itu dengan settingan seperti ini. Jadi kita tidak perlu menyediakan kolom untuk role. Jadi role akan otomatis terisi dengan petugas. Misalkan mau merubah, itu ada di admin nanti, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah seperti ini, kita akan coba melakukan running. Nah, kalau pakai Laragon itu sebenarnya sudah bisa running dengan ini. Cuma kalau misalkan ada kesalahan, silahkan menggunakan PHP Argentsoft, sama aja. Kalau saya pakai ini aja, saya nggak ada masalah. Nah, ini udah muncul ya, sudah sesuai. Ketika dia root, linknya nggak ada tambahan apa-apa, dia akan langsung ke menu login. Tapi ketika kita ke petugas, register a new petugas, bentar, kok aneh ya, kita ganti bahasanya. Daftar sebagai petugas. Nah, ini sebenarnya pun nggak boleh ya, masa petugas daftar, tapi hanya untuk praktek nggak masalah. Jadi ini aplikasi internal, nggak dipublish. Oke, kita tadi di sini. Nah, ini udah ganti ya, daftar sebagai petugas. Kita klik. Nah, ini udah menu register. Ini membership belum kita rubah. Oke, kita rubah sekalian. Di register ya. Kita ganti jadi daftar sebagai petugas. Oke, seperti ini. Lalu untuk aplikasinya kita ganti kasir Laravel. Di login juga mungkin ada nggak ya? Ada. Kasir Laravel. Oke, kita reload. Udah berubah ya. Nah, untuk I already account harusnya. I already have account. Itu dia akan langsung ke login. Tapi kalau login HTML itu nggak ketemu ya, karena kita pakainya root. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, sudah bisa terhubung antara register dengan login. Sudah seperti itu. Selanjutnya kita buat untuk daftarnya dulu. Jadi ada full name, email, password, sama retype password. Nah, kita akan membuat function untuk register. Nah, kita atur dulu untuk register. Full name-nya kita akan gunakan sebagai name ya. Di sini kita buka dulu. Jadi nanti ada name, email verified, ini nggak usah, ini bisa sudah no label. Lalu password dan role-nya. Jadi di register kita tinggal tambahkan name pakai name, lalu email pakai name email, lalu password ini pakai password, lalu password confirmation itu pakai password. Terus ini agree, nggak usah sih, ini kita hapus saja. Bagaimana tampilannya? Oke. Nah, biar dia bisa ada di samping kanan, div-nya nggak usah kita hilangkan. Nah, seperti itu. Terus setelah sudah, kita buat route-nya. Misalkan route-nya kita belum buat ya, route register
store. Seperti ini, register store. Kita buat di web register store routes. Tipe datanya apa ketika ngirim data? Pakai post ya, post register. Nah, ini kita nggak pakai store yang ini ya, kita pakai buatan sendiri, register store. Kita bedakan dengan seperti ini. Bentar, ini harusnya ada petik. Nah, tadi namanya register store. Nah, seperti ini, register store. Mana tadi di register ya? Nah, di register store. Nah, kita buat di controllernya register store public function. Nah, seperti ini. Jadi request itu untuk menangkap hasil inputannya. Misalkan kita coba lakukan input di aplikasi, full name-nya Tulasi Sansori, emailnya Aziz, dan passwordnya 12345678123456778. Oke, ini pastikan sama. Terus register. Oh, pack expired. Kenapa pack expired? Karena di register belum ada CSRF. Jadi ketika tidak ada CSRF, dia bisa mengakibatkan pack expired, atau pack itu ke controller itu belum ada tokennya, makanya dia muncul expired seperti ini. Nah, kita akan refresh. Jadi ketika ada perubahan HTML, kita harus merubah. Oke, register. Nah, got it. Nah, di sini udah ada ya token. Nah, ini hasil CSRF-nya. Name-nya Abdullah Sansori, emailnya Azizaan, passwordnya ini, terus confirmation ini. Oke, seperti itu. Jadi tandanya kalau sudah seperti ini, jadi sudah sampai ke controller. Tinggal kita olah di controllernya. Ya. Nah, kalau mau nyimpan sesuatu harus kita izinkan dulu. Jadi di user ini udah diizinkan. Kalau user bawaan ya, jadi udah tersetting name, email, password itu udah diizinkan. Yang belum apa? Yang belum role. Nah, seperti ini. Nah, ini komanya opsional. Yang penting kalau di bawahnya masih ada ada kolom lagi, itu pakai koma. Tapi kalau yang terakhir itu opsional, mau dikasih mau tidak juga boleh. Tapi kalau yang atasnya ini harus dikasih. Seperti itu. Terus kalau sudah, tinggal kita buat logika untuk nyimpen. Caranya kita validasi dulu, validate, kita simpan ke dalam validate hasil validasinya. Nah, seperti ini. Name required, email harus unique, passwordnya minimal 8, seperti ini. Nah, kalau ini sudah tervalidasi, kita akan by crypt validate. Jadi kita akan mengenkripsi passwordnya menggunakan by crypt. Ini metode enkripsi. Enkripsi itu apa? Merubah suatu data menjadi tidak bisa dibaca tapi bisa dikembalikan lagi. Nah, selanjutnya kan tadi ada password confirmation, kita bisa tambahkan if
kayaknya ada di password ini, harusnya ada Sam. Nah, kita kalau lupa seperti ini, kita bisa baca dokumentasi password confirmation Laravel. Jadi sebenarnya di Laravel itu udah ada password confirmation. Nah, ini same with password. Nah, kita bisa cari. Nah, same password confirmation. Kalau saya biasanya pakai ini, same confirmation. Kita cari same. Nah, ini. Jadi password ini harus sama dengan password confirmation. Sesuai dengan yang ini ya, yang ini. Name-nya yang ini harus sama. Kalau tidak sama, dia akan kembali ke halaman registrasi. Nah, kalau udah lolos dari validasi ini, kita akan simpan menggunakan variabel simpan, terus user kita import ya. Yang tidak otomatis silahkan dicek di atas. Ini akan langsung app model user, lalu create validate. Jadi yang data bername email password itu sudah ada di validate, jadi udah kesimpan dalam bentuk array. Nah, kalau simpannya true, maka dia akan return redirect login. Kita kasihkan pesan with success register berhasil. Lalu misalkan gagal, dia akan redirect ke register lagi dengan error registrasi gagal. Nah, ini ketika kondisi gagal atau tidaknya ya. Oke. Nah, misalkan tidak sesuai dengan persyaratan, name-nya masih kosong atau passwordnya tidak sama, kita akan coba menampilkan error validate-nya. Jadi kita akan ke halaman register. Di sini kita akan tampilkan pesannya. Kita taruh atau kita buat alert. Kita cari alert Laravel error. Oke. Nah, ini ada error handling, kita coba cek. Kita tanya ChatGPT saja. Kita buat di sini misalkan error validate. Nah, bagaimana caranya tanya ke ChatGPT? Kita copy saja validasi tadi, copy. Nah, tampilkan error di register. Nah, ini sinyal saya agak nge-lag.
Nah, ini kita pakai error any. Jadi kita copy aja ini, kita tampilkan di sini register, di bawahnya daftar petugas saja, misalkan seperti ini. Kita rapikan. Jadi ketika ada errornya apa saja itu, jadi semuanya. Kalau misalkan mau lebih spesifik pakai hash, karena ini semuanya, jadi ada alert, error all, error. Nah, kita misalkan mau coba, kita coba hasilnya, kita refresh, misalkan passwordnya nggak kita isi, register. Nah, dia akan muncul the password field is required. Jadi ada keterangan ketika kita kurang isinya. Misalkan kita yang isi kita email dan password saja, misalkan register. Nah, nanti akan muncul name field required, lalu passwordnya harus sama, match password confirmation, seperti itu ya. Nah, misalkan kita lanjutkan lagi, ini pasti error lagi. Nah, harus 8 karakter. Nah, kalau 8 karakter nanti dia akan ke halaman login. Not found. Cek dulu redirect. Oh, ini enggak ada ini ya. Ini coba kita ganti ke routes redirect. Ini redirect route login. Nah, kita pakai route saja. Seperti ini. Kita akan coba lagi. Ini sebenarnya udah masuk sih datanya. Kita cek di database. Aplikasi kasir. Oh iya, ini. Aplikasi kasir user data. Nah, ini udah masuk ya datanya sebenarnya. Nah, ini role-nya sebagai petugas. Nah, kita coba lagi sampai dia menampilkan pesan. Oh iya, tadi kan belum kita edit ya di login, biar muncul pesannya. Di routes kan tadi, di controller tadi kan ada pesan with success. Nah, di sini biar muncul pesannya sukses, itu harus kita kasih alert juga di login. Di mana ya? Di sini aja. If session success. Ini aja nggak pakai itu session
kita pakai session, add session. Ini sukses. Udah lihat tulisannya sukses, maka dia akan menampilkan alert sukses, session sukses, pesannya apa. Berarti ini misalkan nampilnya error, add session Oke. Error. Nah, ini tulisannya harus sama dengan yang ada di controller tadi ya. Jadi harus sama div session error. Nah, apakah berhasil? Kita cek. Kita rapikan dulu. Kita cek di aplikasi. Nah, kita refresh lagi, kita daftarkan yang lain ya. Namanya harus misalkan sama. Apa yang terjadi? Register. Nah, email already been taken. Jadi udah digunakan. Nah, biar beda, kita tambahkan bebas 1 atau berapa gitu. Nah, oh ini masih belum muncul. Oke, kita tanya ChatGPT aja. Bagaimana yang benar with success? Kayaknya ini belum bisa. Oke, kita tanya menampilkan pesan alert. Oh, with success. Oh, gini. Ada if-nya. Oke. Jadi kan ini itu bentuknya session. Jadi harus ditampilkan menggunakan session juga. Oke, saya kira ini bisa. Kita coba. Oke, kita coba register lagi. Misalkan Abdul Aziz Ansori, passwordnya sama, register. Oke, nah ini udah muncul ya, udah muncul notifnya registrasi berhasil. Nah, untuk CRUD registrasi sudah selesai. Nah, kalau misalkan satu fitur udah selesai, kita bisa git add lagi, git add. Kalau misalkan semuanya git add titik. Oke, ini masih kepanjang. Nah, ini karena ngupload yang di publik ya agak lama karena filenya besar. Ini yang besar, jQuery-nya banyak. Oke, kalau sudah git commit nm templating login back, login dan registrasi. Fitur registrasi. Enter. Oke, lalu lakukan git push. Nah, sudah.
Jadi di sini akan ada perubahan di GitHub-nya, rilisnya akan commit-nya akan ada 3 yang baru. Oke, fitur registrasi. Nah, sekarang kita akan lanjut ngoding lagi dengan fitur loginnya. Nah, setelah kita udah punya akun, kita akan mengatur loginnya. Nah, di sini kita akan buat routes login check. Ini jangan lupa ada JS drive-nya. Terus ini name, email, lalu di sini password. To remember ini nggak usah, kita hapus saja. Lalu check-in. Check-in ini akan mengarah ke login check. Nah, login check ini kita belum buat, kita buat di sini routes post ya. Nah, kita pakai login, terus login check. Oke, kalau metodenya pakai strip ya, kalau name-nya bisa pakai titik. Cek, terus kita buat di user controller. Login check. Nah, ini kita pakai strip. Oh, nggak bisa. Oke, kita nggak boleh pakai simbol di sini. Jadi ini dihapus. Login check, C-nya besar. Oke. Oke, nah terus sama kita lakukan validate juga, tapi hanya email dan password. Nah, kita gunakan out if out. Nah, pakai yang support packages ya, bukan out atribut. Kita pakai yang packages. Time validate. Jadi yang ada di validate akan dimasukkan ke out untuk dicek. Nah, kalau sudah season regenerate intended dashboard. Kalau salah, kalau misalkan tidak ada di database, dia akan return back with error login gagal. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada intended dashboard. Kita belum buat dashboardnya. Kita buat dulu. Misalkan di sini kita buat di admin ya, kita langsung buat new file dashboard.php. Nah, ini kita tulis halaman dashboard. Nah, kalau sudah, kita buat routes-nya untuk ke dashboard. Routes get Oke. Nah, jadi di sini saya buat dashboardnya. Ini masih pakai function karena kita belum buat controller untuk dashboard. Jadi di sini ketika ada redirect ke intended itu sama dengan redirect, cuma lebih aman aja. Jadi ketika ada pemanggilan URL dashboard, dia akan ke view dashboard. Kita tambahkan admin dashboard. Nah, syaratnya di luarnya ada pengecekannya, dia harus sudah login. Kalau belum login, dia akan kembali ke halaman login. Ada di mana tempat settingnya? Ada di kayaknya di app. Oke, kita akan cek nanti. Oke, kita misalkan di sini langsung kita tuliskan dashboard. Dia akan kembali ke halaman login karena belum login. Kita akan login, kita gunakan ini, lalu sign in. Nah, ini halaman dashboard.
Nah, ini belum saya kasih logout. Ini jadi login checknya udah berhasil. Kita buat sekalian untuk logout, jadi fitur outnya udah selesai. Nanti logout kita kasih request dollar. Nah, ini seperti ini untuk logoutnya. Jadi di dashboard, biar nanti kita bisa mencoba yang gagal, dashboard kita tambahkan route logout, metodenya post, lalu csrf, metodenya oke. Nah, seperti ini. Kita coba pakai hyperlink aja deh. Oke, routes. Oke, kita buat yang sederhana dulu. Logout sudah. Terus jadi yang di user controller itu tidak pakai request, karena request nggak kepake ya. Jadi dia akan langsung memecah yang ada di out menjadi logout atau menghapus lainnya, menghapus session outnya. Terus di webnya kita tambahkan routes get out user logout. Oke, sudah seperti itu. Selanjutnya kita akan coba refresh. Nah, ini ada logout ya, logout. Nah, dia berhasil ke halaman login lagi. Selanjutnya sign in. Misalkan ini salah ya, sign in. Nah, login gagal. Login gagal karena apa? Belum kita kasih keterangan. Login gagal, username atau password salah. Seperti ini. Kita akan coba lagi. Nah, login gagal, username password salah. Seperti itu. Itu untuk fitur aplikasi kasir kita. Nah, untuk selanjutnya di part 2 ya. Terima kasih.